Hujan nggak di sana? Hujan, Bu. Hujan ya. Iya, di Jatisari juga hujan. Katanya hujan lebat. Nganggo payung teh? Atau nganggo payung atuh. Barase. Salit, Bu. Salit. Badru atuh. Badru, Imam, sarang sah Dodinya. Dodi. Ya, Bu, belum datang Imam Dodi. Dodi datang, Bu, terus. Iya. Itu Badrunya. Ya. Imam KM nanya Imam teh. Iya, Imam KM-nya. Kenapa? Tok di absen heula diketik. Terus. Tos di absen. Febi, Kaila, Citra. Oh, baru kacamata jatuh. Dari. Untuk materi yang seni budaya, Ibu udah kirim di Google Drive ya? Ada di grup. Materi seni budaya ada di grup. Itu udah di Google Drive, nanti bisa dilihat di situ ya. Iya. Takut ada yang belum nyatet. Nanti di situ aja dilihat di Google Drive-nya. Allah Allah. Minta akses. Apa? Itu. Kita Febi, Badru, Dari. Bu Novita, apa kita mulai saja? Iya, Bu. Kita mulai saja. Iya. Kita mulai aja ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Nanti kan teman-teman yang lain bisa nyimak juga dari rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya belajarnya ya, menggapai cita-cita. Badru, cita-cita jadi apa, Badru? Cita-cita apa? Iya. Sukses saja. Jadi sukses. Jadi TNI, mual jadi TNI. Wow. Jadi polisi, mual. Mual jadi polisi. Jadi dokter, mual jadi dokter ya. Badru mau jadi dokter. Wow. Mudah-mudahan sukses. Jadi sukses wehnya unggul. Ya, Bu. Jadi pengusaha suksesnya Badrunya. Mohon.
Dari cita-citanya jadi apa, Dari? Jadi menteri? Jadi menteri? Polisi. Polisi. Jadi polisi? Ya, Bu. Oh, hebat jadi polisi. Kita tembak-tembak. Tembak-tembak. Hoyong teh tembakan hoyongnya teh polisi. Ulah atulah teh tembakan. Terus. Oke ya, kita mulai ya. Kemarin yang sudah apa istilahnya yang sudah masuk tugas di chat kemarin sudah ada tentang storytelling. Ini sebenarnya nyambung ke naskah drama nantinya. Ibu share screen dulu ya tentang naskah drama. Nah, ini dia. Naskah drama. Jadi kemarin storytelling memang Ibu hubungkan, Ibu sambungkan dengan naskah drama. Masih dengan literasi juga ya naskah drama itu. Cuman kalau naskah drama itu ada karakter dan dialog lebih dari satu orang. Apakah itu naskah drama ya? Naskah drama adalah sebuah teks cerita yang ditulis dalam bentuk dialog. Nah, ini naskah drama itu ada dialog dan petunjuk teknis yang berfungsi sebagai panduan untuk pementasan drama atau teater. Naskah ini menggambarkan kehidupan manusia termasuk masalah, karakter, konflik, dan emosi melalui percakapan para tokoh dan tidak diceritakan secara langsung seperti pada novel. Jadi kalau naskah drama itu ada petunjuk pembacaannya ya, petunjuk teknis, petunjuk pertunjukan. Tidak seperti novel yang mengalir gitu. Nah, kalau naskah drama itu ada dialog juga, sama juga seperti novel juga ada dialog. Cuman kalau naskah drama nanti akan disuguhkan menjadi sebuah pertunjukan atau pementasan. Nah, fungsi naskah drama apa sih? Yang pertama adalah panduan pertunjukan ya, pementasan yang tadi. Yang keduanya adalah untuk karya sastra. Ciri-ciri naskah drama yang satu adalah ada dominasi dialog. Jadi kalau naskah drama itu ada dialognya, kayak misalkan Badru dengan Derry, Badru dengan Selfie gitu. Jadi ada sebuah dialog antara kedua orang itu gitu. Yang kedua adalah petunjuk pementasan atau nebenteks. Nebenteks itu ada gerak, latar, dan ekspresi. Misalkan saat itu Badru sedang duduk di kursi. Duduk di kursi. Nah, Badru itu dipertunjukkan Badru itu duduk di kursi. Masuk dialog citra misalnya. Badru sedang apa? Nah, itu sudah masuk ke nebenteks ya, ada petunjuknya. Yang ketiga adalah struktur babak dan adegan. Jadi kalau naskah drama ada babak 1, babak 2 gitu ya. Per adegannya ada gitu. Yang tadi adegan yang pertama adalah Badru duduk di kursi gitu kan. Itu sudah satu adegan. Ada ya, udah mulai paham di situ? Lumayan. Kegambar tentang naskah drama. Jadi imajinasinya kita adalah sebuah pertunjukan, sebuah pementasan gitu. Nah, yang keempatnya adalah nanti Ibu kasih itu ya contohnya ya. Penyampaian cerita secara tidak langsung. Jadi kalau naskah drama itu teksnya memang dengan gerakan, kebanyakannya dengan gerakan. Jadi tidak langsung gitu. Kalau
berbeda dengan novel kan. Kalau novel kan dibaca dan terus kita mengimajinasikan bahwa misalkan tadi Badru sedang duduk di kursi gitu. Itu flat gitu bahwa Badru sedang duduk di kursi gitu, langsung gitu. Tapi kalau dipertunjukkan langsung kita lihat bahwa Badru itu sudah duduk di kursi gitu kan. Sudah duduk di kursi. Jadi ada sebuah adegan gitu. Kalau naskah drama ya. Unsur naskah drama itu ada 5. Yang pertama tema, gagasan pokok atau pokok persoalan dari cerita yang disampaikan. Ada temanya, tentu saja ya, ada temanya banyak. Tema keluarga, apalagi tema percintaan, romans misalkan. Terus tadi horor bisa. Naskah drama juga yang fabel, cerita anak juga bisa dibuat naskah drama. Nanti dipertunjukkan. Nah, itu ada temanya ya. Yang kedua adalah tokoh. Nah, ada karakter, pelaku cerita yang menjalankan setiap adegan. Jadi ada naskah drama itu bisa jadi ada 5 karakter, ada 5 karakter itu 5 tokoh ya. Misalkan ada Badru, ada Imam, ada Selfie. Oh, Jatisari udah masuk ya. Ada misalkan ada lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang bisa jadi. Beda hal dengan monolog. Kalau monolog itu satu orang, 1 aktor memerankan beberapa karakter kalau monolog. Kalau drama atau dialog itu lebih dari 1 orang, lebih dari 1 karakter. Yang ketiga ada alur. Yang Jatisari boleh langsung disimak aja ya. Nanti apa istilahnya materi catatannya nanti Ibu share di Google Drive. Yang berikutnya adalah alur. Tentu saja ada alur ya, urutan peristiwa yang membentuk cerita mulai dari awal, konfliknya ada, puncak hingga akhir. Biasanya ada prolognya di awal, nanti ada muncul karakter, konflik si A dengan B, puncaknya apa, nanti misalkan A dan B berseteru gitu ya. Akhirnya di akhir, alur akhir, akhirnya A dan B kembali berbaikan gitu ya. Istilahnya ada irama cerita gitu, irama cerita dari awal, dari bawah naik, nanti turun lagi. Itu biasanya memang sama ya dengan plot-plot plot novel, plot cerpen, itu punya alur dan plot yang dari awal konflik, puncak sampai akhir gitu, sampai turun lagi gitu. Yang keempat ada latar. Latar itu waktu. Keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana di setiap adegan. Jadi setiap adegan, setiap babak itu memiliki waktu, ruang, dan suasana tertentu. Ada satu atmosfer yang berbeda di antara adegan per adegan. Dari babak ke babak yang lain tuh ada suasana yang berbeda gitu. Misalkan babak 1 di ruang tamu. Nah, babak 2 kita ada di halaman rumah gitu, misalkan di teras rumah. Jadi ada beberapa perbedaan atau loncat-loncat suasana gitu. Tadi yang latar itu ya, ada berbeda-beda gitu di antara adegan dan adegan yang lain. Yang kelima adalah amanat, tentu saja ya, pesan moral atau nilai-nilai yang ingin disampaikan penulis kepada penonton. Yang Ibu kemarin baca tentang storytelling ya, bagus-bagus semuanya ya yang sudah
kirim tugas storytelling, ada pesan moral. Alhamdulillah ya, Ibu sangat bahagia sekali. Ternyata adik-adik semua sudah mulai tumbuh gitu ya, sudah mulai tumbuh pendewasaannya, pemahaman cerita atau naskah yang dibuat gitu. Ini, terus ada lagi di apa istilahnya di dialog itu ada beberapa hal di proses reading. Nah, ini ada proses reading ya. Nggak kelihatan. Nah, di proses reading itu ada beberapa hal yang akan menunjang naskah drama tersebut itu lebih baik lagi gitu ya. Dan nomor satu adalah membaca dan mendengarkan berkali-kali. Jadi ketika membaca naskah drama itu dibaca berkali-kali dan mendengarkan berkali-kali gitu. Jadi tidak satu kali dibaca dan didengarkan, tapi beberapa kali baru masuk ke pemahaman isi naskah. Oh ternyata ya naskah ini isinya pesannya ini, terus karakternya ini. Nah itu kan udah masuk ke memahami isi naskah. Yang berikutnya adalah nanti melatih ekspresi wajah. Ekspresi wajah kayak sedih, marah, bahagia, apalagi emosi, sedih, bahagia, senang, bersyukur, kecewa. Kecewa. Iya, banyak ya, banyak hal-hal tentang ekspresi wajah. Jadi kelihatan kalau misalkan bahagia tapi ekspresinya sedih gitu ya. Di teksnya bahagia tapi kita ekspresinya sedih, kurang tepat ya, tapi disesuaikan dengan teks tadi gitu. Kalau misalkan teksnya bahagia, coba ekspresi wajahnya bahagia gitu. Memang agak sulit untuk mengatur emosi, switch emosi satu ke switch emosi yang berikutnya itu memang agak tektoknya agak lumayan menguras ya, kalau untuk dipertunjukkan ya. Yang berikutnya adalah melatih artikulasi. Artikulasi itu adalah kejelasan kata gitu. Misalkan jangan sampai pendengar atau penonton itu mendengarkan artikulasi yang misalkan, gitu. Apa sih ngomong apa ya gitu. Nanti kan penonton juga itu ngomong apa ya artikulasinya kurang jelas. Artikulasi kan kayak misalkan kosakata atau vokalnya itu jelas gitu kayak misalkan aku, aku, padamu. Jadi memang sudah jadi bulat gitu. Nanti keluarnya bulat kalau artikulasinya juga tepat gitu. Terus itu juga artikulasi itu akan mendorong sebuah energi, sebuah emosi bahwa itu bisa mengeluarkan suara yang lebih tinggi. Aku padamu gitu. Itu kebulatan kata itu bisa menimbulkan suara dan reaksi notnya lebih tinggi gitu. Kalau di sebuah panggung ya. Karena kan biasanya kalau panggung teater itu jarang menggunakan mic, jarang menggunakan mic. Jadi mereka istilahnya suaranya itu dari suara sendiri gitu, natural. Dari suara terendah sampai tertinggi itu harus kedengeran semua gedung di pertunjukan gitu. Nah itu fungsinya artikulasi itu membantu kita mendorong suara lebih tinggi, lebih bulat, lebih terdengar jelas kata-katanya gitu. Yang berikutnya adalah intonasi. Intonasi itu kayak misalkan ada apa ya? Kamu pergi kemana? Kamu pergi kemana? Itu ada beda nggak? Beda. Beda kan? Ada. Kamu perginya kemana? Kamu perginya kemana? Jadi ada perbedaan intonasi satu dengan intonasi yang berikutnya. Kamu pergi kemana?
Kamu pergi kemana? Kamu pergi kemana? Jadi ada sebuah intonasi ya kayak tolong, tolong gitu kan. Itu tuh kayak ada perbedaan kan intonasi dengan tolong, 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 tolong. Itu ada sebuah perbedaan kan? Ya. Ya, ada perbedaan. Nah, itu intonasi. Yang berikutnya adalah melatih irama suara. Irama suara dari suara terendah sampai suara tertinggi. Bisa jadi merubah suara seperti, "Hai, kamu lagi apa?" Itu kan suara bapak-bapak ya, kedengarannya seperti laki-laki. "Hai, kamu lagi apa?" Ada perbedaan irama suaranya? Ada ya? Terus ada lagi yang irama suara, misalkan menirukan nenek-nenek atau kakek-kakek gitu kan. Kamu lagi apa? Itu ada irama suara, suara yang berbeda-beda, ada warnanya yang berbeda-beda. Nah itu biasanya di proses reading itu naskah drama itu seperti itu ya. Yang berikutnya adalah menjiwai peran dan karakter. Misalkan perannya menjadi polisi tadi. Siapa tadi tuh? Derry ya, menjadi polisi gitu. Bagaimana memerankan seorang polisi, menjiwai peran sebagai polisi itu di naskah drama itu seperti apa ya? Misalkan, "Hei, mana suratnya? Kalian ngapain di sini? Jam sekolah masih di luar ruangan," gitu kan. Hal-hal itu yang nanti menjiwai peran dan karakter masing-masing gitu. Ada yang misalkan jadi membawa-membawa jamu gitu ya, misalkan. Ada beberapa hal ya, contoh yang lainnya gitu. Itu ini gambaran membaca naskah proses reading dalam sebuah dramatisasi atau pertunjukan. Ada yang belum paham? Ya Ibu jabarkan atau masih bingung, Bu? Boleh ditanyain dulu dari Jatisari atau ibunya kecepatan ngejelasinnya, enggak ya? Ada yang masih bingung? Aduh, jam 11. Kebayang? Udah kebayang nggak naskah dramanya seperti apa? Nanti Ibu share beberapa video ya. Dilihatnya nanti bisa di grup aja ya. Karena kalau ditampilin di sini kadang suka Welcome. Bawa sini, membawa ke sekolah. ya. Ibu akan beberapa share video pertunjukan, salah satu pertunjukan. Loading. Masih loading ya. Sudah masuk nggak itu di grup? Udah, Bu. Udah. Nah, itu salah satu itu ya. Ini salah satu pertunjukan teater. Salah satu pertunjukan teater, jadi bisa disebut dengan naskah drama karena di situ ada beberapa orang, ada beberapa dialog 1, 2, 3 di situ ada berapa karakter ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 itu memiliki karakter masing-masing dan memiliki dialognya masing-masing. Nanti ada babak 1, 2, 3 gitu ya. Nah, tapi ini contoh pertunjukan saja ya, itu mah contoh pertunjukan saja. Ada beberapa
teks drama. Oh ya, boleh Bu Novita. Nanti saya share ke Bu Novita aja ya. Saya kalau di tab itu, kalau nge-share video teh, apa gimana gitu ya. Saya ada di grup kelas, Bu. Saya bisa ini Oh ada iya, ya. iya Bu ya. Mau Atau nanti, dicoba sekarang? ya boleh. Tapi ini ada yang panjangnya Bu, coba. Oke. Saya Siap. share yang panjangnya. Tapi saya tuh ngirimnya ke chat Ibu. Ke apa? Ke Japri. Iya, Ini masih loading. masih loading ya, ya, Bu. Ya, sekitar 1 menit sih. Loading bentar ya, Dek. Ini kayaknya di saya juga sinyalnya kayak gimana nih? Bu Novita sudah ada videonya? Sudah, Bu. Saya coba ya. Ya, ya boleh. Tunggu. Ini agak lama ya, 1 menit. Kalau kami mempunyai seorang ayah, apa perlunya kami membanting tulang? Masuk nggak, Bu? Masuk, tapi Coba ya. sebentar ya. Bentar, Bu. Suaranya kecil ya. Waktu aku berumur 8 tahun, Saya coba ulang ya, Bu. Ya, boleh. kalau kami mempunyai seorang ayah, apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Dari beberapa orang, waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun di dalam laut. Untuk ibu cepat sadar. Dan jika kami mempunyai seorang ayah, apa perlunya aku ingin berkeluar orang waktu berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai seorang Suaranya ayah. tak jelas ya, Bu. Kami bersadar keadaan di sana. Rasa gembira di dalam hati. Sedikit pun tidak ada. Engkau Maimun, lupakan kau sewaktu kecil menangis di sekolah rendah dulu, karena kau tidak mampu bergerak seperti kawan-kawan yang lain. Ya. Nanti Ibu kirim beberapa video lagi aja. Untuk ini agak pendek sih. Nanti ada yang lebih dari 1 menit. Tadi agak ini ya Bu, apa namanya? Dep gitu ya? Enggak Iya. ini ya. Suaranya juga kecil ya, Bu, kedengarannya. Iya, suaranya kecil, iya. Oh iya. Nanti aja saya kirim beberapa video ke grup aja biar adik-adik nonton sendiri aja ya. Itu ada beberapa contoh saja ya. Salah satu contoh yang dari sebuah naskah drama itu nanti akan muncul sebuah emosi. Si emosi ini itu akan menarik penonton untuk menangis misalkan kalau adegannya sedih, untuk tertawa itu harus bisa menarik emosi itu di panggung itu memang harus seperti itu ya. Jadi tadi itu kan artikulasi juga penting ya untuk membuat emosi. Ini ada beberapa apa namanya drama singkat
Nanti juga Ibu akan kirim juga ini. Dari adik-adik semuanya dicari teman 1 atau 2 orang ya. 1 sampai 2 orang. Ini saya kirim aja lah ya. Kirim aja ke WhatsApp ya, ke WhatsApp juga ya. Biar dibaca juga. Dan loading. Sudah ada? Ada itunya? Naskahnya? Sudah masuk? Sudah masuk ya. Mau dicontohin nggak? Ibu minta 2 orang dari Jatisari dulu untuk membaca naskah drama singkat tentang Diariku, tokohnya Mina dan Yeri. Siapa? Ada yang mau nggak bacain? Tapi nggak harus seperti yang di video tadi ya. Tidak harus seperti yang di video tadi. Kita baca biasa saja, dialog biasa, seperti biasa ngobrol. Hai Yeri. Gitu. Ada yang mau baca? Siapa? Dari Jatisari siapa? Ibu tunjuk ya. Vina dan Dimas. Dimas dan Dimas. Iya, sok. Mau siap ya? Siapa yang jadi Mina? Imas deh. Yang jadi Yeri. Nopi ya. Nopi yang jadi Yeri. Nopi hadir? Ya, sok. Boleh. Boleh. Bacanya yang lantang ya. Dimas menjadi Mina dan Yeri. Nopi menjadi Yeri. Suatu hari sepulang jam sekolah, Yeri sedang menulis sesuatu di buku diarinya. Tak disangka, Mina yang habis rapat OSIS melihat Yeri duduk sendirian di ruang kelas. Yeri pun dikagetkan oleh kedatangan Mina. Nah, ini prolog disebut nebenteks tadi ya, yang petunjuk teknis tadi. Oke, dialog siap. 1, 2, 3, action. Yeri terdiam dan merunduk sedih. Ibu saya Ibu. Iya, nggak apa-apa, baca aja, sok. Kamu kenapa, Ri? Ada masalah? Oh, Mina. Enggak kok, aku nggak apa-apa. Jangan bohong, aku melihat kamu termangu sedih dari tadi. Cerita saja padaku, ada apa? Sudahlah, tak ada yang perlu aku jelaskan padamu. Lalu ini apa? Kamu menyimpan rahasia di sini. Ibu mana? Ibu kelihatan. Ibu Kelihatan. Begini. Ya, Bu, kelihatan. Enggak, kembalikan bukuku. Kamu enggak akan mengerti dengan perasaanku. Pakai ya. Terus? Kamu kenapa sih, Ri? Jika ada masalah, cerita saja. Nangis. Aku hanyalah anak yang tidak diharapkan siapa-siapa. Orang tuaku selalu membandingkanku dengan saudaraku. Aku seperti pembantu saja. Tinggal di sini. Pasti sulit rasanya, Yori. Setiap hari aku selalu disuruh ini, disuruh
guru itu semua pekerjaan rumah aku yang mengerjakan. Mereka gak peduli denganku. Kalau kamu merasa kesusahan dan muak dengan kelakuan seragamu, sekali-kali datang saja ke rumahku. Kita bermain sampai perasaan sedihmu hilang. Ya, tetap saja aku harus pulang dan menghadapi orang tuaku nantinya, Mina. Jangan khawatir, kita cari solusi agar orang tuamu tahu bahwa hal yang mereka lakukan itu salah. Terima kasih ya, Luna. Aku akan coba tegar sampai mendapatkan jawaban dari masalah ini. Begitulah pentingnya sahabat. Aku senang bisa membantu mengatasi masalahmu. Oke. Terima kasih, Ea. Ada Eanya nanti. Terima kasih Imas dan Nopi untuk pembacanya. Oke, sekarang masuk ke Marga Mulia. Ibu pengen tahu Badru dan siapa ya? Badru dan Dery ya? Halo Badru dan Dery. Bisa baca ini? Silakan. Iya, sok. Ibu teh belum pernah dengar ini teh. Dery suaranya. Kalau Badru mah udah pernah dengar suaranya. Oh ya udah Bu, Abi diganti sama Citra. Entong, kan di dia lagi pameget, Anjas dan Adi. Anjas dan Adi itu dua laki-laki yang mengejar cita-cita. Nah, Ibu pengen tahu yang dari Marga Mulia yang Citra mah udah sering baca ya. Sekarang Ibu pengen dengerin Badru dan Dery yang baca. Siap, Badru dan Dery baca aja nih di sini nih. Kelihatan kan? Mengejar cita-cita. Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah kerja, mereka berdua pun terpisah. Pada suatu ketika, tanpa disadari, mereka bertemu kembali. Ketika bertemu, mereka berbincang-bincang perihal rencana kuliah. Anjas, Badru sebagai Anjas, Dery sebagai Adi. Oke. 1, 2, 3, action. Oh, aku. Badru, Adi, Adik, rencananya kamu mau kuliah di mana? Ayo. Dery, Aku mau kuliah. Aku mau kuliah di PIP. Memangnya kamu mau pilih jurusan apa? Pelajaran jadi Kapten. kapten kapal tapi Kamu kenapa? aku lemah dengan pelajaran fisika. Duh, jangan sedih dong. Sudah nggak apa-apa. Kalau kamu belajar lebih giat, kamu pasti bisa terus berusaha. Jangan menyerah. Itu cita-cita kamu. Kamu tapi jangan lupa kalau sudah usaha, kita juga harus berdoa. Ya, terima kasih. Apa misalnya pasti aku bakal belajar lebih giat lagi. Nah, gitu dong. oke, berikutnya. Adi, kalau kamu, Dery, Udah kelihatan Bu, kecil. ini segini. Kalau kamu, Kelihatan Bu. nggak kelihatan? Udah digedein tapi. Enggak Bu, Kecil. Gini, kelihatan? Aduh Bu. Udah. Kalau kamu mau kuliah di mana? Kalau kamu mau kuliah di mana? Mana lu? Kamu mau kuliah di mana? Aku belum tahu nih kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusan apa? Kalau Lebih baik
aku ikut kata hati aku aja. Artinya yang sesuai dengan bakat dan minat kamu juga. Iya sih, tapi masalahnya aku belum tahu nih bakat aku di mana. Iya, kalau menurut aku sih soal bakat kamu sebaiknya minta pendapat ke orang lain, misalnya ke teman guru dan juga orang tua. Atas kalau kamu masih bingung juga aku saranin kamu untuk minta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa. Wah, makasih ya adik atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikut saran kamu. Oh iya, udah sore nih aku pulang ya. Makasih adik. Oh iya, deh, sama-sama, makasih juga ya, Anjas. Ya, setelah perbincangan tadi mereka berdua menjadi lebih giat belajar. Akhirnya Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu, tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berkat kegigihan yang dilakukan Adi dan Anjas, akhirnya mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka impikan. Oke, jadi itu beberapa dua naskah ya, dua contoh naskah drama. Dery katanya mau jadi polisi atau Dery teh? Suaranya kecil banget. Oh, polisi mapan gedenya suarana teh. Anjas gitu tah, gitu polisi mamanya. Anjas. Kayaknya nanti latihan membaca lagi ya di rumah ya. Ibu udah kirim naskah drama tadi, nanti bisa dibaca-baca di rumah ya. Latihan membaca lagi, lebih baik lagi. Karena sudah jam 8:05, saatnya pergantian pelajaran lagi. Kita ketemu minggu depan lagi di hari Senin dan Selasa ya. Semoga sehat semuanya. Nanti ada yang bentar dulu, ada yang masih bingung nggak dengan yang naskah drama tadi? Udah mulai kebayang? Udah mulai kebayang ya. Dan itu belajar sebenarnya naskah drama itu switch emosi itu bisa belajar mengendalikan emosi sebenarnya ya. Untuk membaca naskah drama itu bisa belajar untuk mengendalikan emosi kita sebenarnya. Itu bagus sekali untuk switch emotion. Terima kasih buat adik-adik semuanya. Ganbate, Cayo Yorobun. Terima kasih atas perhatiannya buat adik-adik semuanya. Semoga di hari Senin dan Selasa kita ketemu lagi. Nanti juga Ibu ada itu ya, ada pretest ya. Jadi dibuka-buka lagi materinya. Nanti ada pretest, diisi tesnya. Ya, balager palinter lah solehah. Amin. Terima kasih, arigato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ella. Ya, sama-sama. Ibu. Dadah, Yorobun, dadah. Baik, anak-anak, setelah bersama Bu Ella, kita akan melanjutkan pelajaran bersama Bu Dian Novianti. Bu Dian tadi sudah masuk, kita tunggu Bu Dian untuk bersua dengan kalian. Bu Dian akan mengajarkan bimbingan konsep.